hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan, kamu lahir dengan sebuah rahasia besar. Kamu adalah keturunan raja, pewaris tahta, seseorang yang kalau mau, bisa hidup dalam istana megah, dihormati banyak orang, dan bahkan berkuasa atas sebuah kerajaan. Tapi, bukannya memilih jalan, itu, kamu justru memilih hidup sederhana, jauh dari kemewahan, bahkan di hutan, di jalanan, di tempat-tempat yang penuh bahaya. Itulah yang dialami Aragorn. Sejak kecil, ia tahu dirinya adalah pewaris kerajaan Gondor. Tapi dia juga sadar bahwa jika ia terburu-buru mengklaim tahta, dunia belum siap. Dirinya sendiri pun belum siap. Maka ia memilih jalan berbeda. Hidup sebagai pengembara. Seorang ranger yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Menjaga orang-orang tanpa banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Nah, disinilah kita bisa belajar satu hal penting. Berani menjadi diri sendiri, tanpa terbebani oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Seringkali, di dunia nyata, kita merasa tertekan untuk membuktikan sesuatu. Harus punya pekerjaan yang keren, harus kelihatan, sukses di mata teman, harus punya barang-barang yang bisa dipamerkan di media sosial. Tapi Aragorn justru mengajarkan hal sebaliknya. Ia tidak butuh semua itu untuk merasa berharga. Ia tahu siapa dirinya. Meski orang lain tidak mengetahuinya, ia berani menjadi dirinya sendiri, seorang pengembara yang sederhana, bukan seorang raja yang penuh kemegahan. Dan inilah kekuatannya. Kalau dipikir-pikir, justru karena ia memilih jalan ini, ia jadi lebih kuat. Ia belajar bertahan hidup di alam liar. Ia mengasah kepemimpinannya. Ia membangun jati dirinya bukan dari mahkota, tapi dari pengalaman. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan kita. Sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang sering hidup dengan topeng? Di sekolah atau kampus, kita pura-pura jadi orang yang pandai. Padahal sebenarnya masih banyak bingung. Di media sosial, kita tampil seakan-akan bahagia terus. Padahal dalam hati sedang kacau. Di lingkungan kerja, kita berusaha terlihat hebat. Padahal kadang masih belajar. Tidak salah memang ingin terlihat baik. Tapi kalau kita terlalu sibuk membuktikan diri di mata orang lain, kita justru bisa kehilangan jati diri kita yang asli. Aragorn mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya menghadapi pedang atau monster. Keberanian sejati adalah berani menjadi diri sendiri. Meski dunia mungkin tidak akan langsung mengerti, mari kita bayangkan. Kalau saja Aragorn terburu-buru mengaku sebagai raja, apa yang akan terjadi? Mungkin Gondor menolaknya. Mungkin ia malah dianggap pengacau, atau lebih buruk, ia bisa hancur sebelum waktunya. Tapi dengan memilih jalannya sendiri, ia membuktikan bahwa ia bukan hanya pewaris tahta secara darah, tapi juga pewaris yang pantas karena sudah terbentuk oleh pengalaman hidup. Hal yang sama berlaku untuk kita. Kadang, kita tidak perlu buru-buru membuktikan siapa kita. Kita bisa fokus dulu membangun diri kita dari dalam belajar, berproses, jatuh bangun. Pada Ocarnia, ketika waktunya tepat, dunia akan melihat siapa kita sebenarnya. Hutan gelap, angin berdesir, dan dari kejauhan, terdengar suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Di saat-saat seperti itu, rasa takut sering muncul, dan wajar takut adalah bagian dari manusia. Aragorn pun sama, meski terlihat gagah dan berani. Ia bukan orang yang kebal terhadap rasa takut. Ia juga pernah berhadapan dengan kegelapan, makhluk-makhluk menyeramkan, dan situasi hidup mati. Bedanya, Aragorn tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Salah satu momen yang bisa kita lihat adalah ketika ia memimpin pasukan kecil menuju gerbang Mordor. Bayangkan, jumlah musuh tidak terhitung. Kekuatan mereka jauh lebih besar. Dan kemungkinan menang sangat tipis. Dalam situasi itu, hampir semua orang pasti gentar. Tapi Aragorn memilih untuk tetap maju, meski tahu ketakutan itu ada. Nah, disinilah letak perbedaan antara takut dan dikuasai rasa takut. Takut manusiawi. Dikuasai rasa takut membuat kita berhenti bergerak, menyerah,
atau lari. Aragorn mengajarkan kita bahwa rasa takut tidak perlu dihapus, tapi perlu dikendalikan. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Rasa takut itu muncul dalam banyak bentuk. Takut gagal saat mencoba hal baru, takut ditolak saat menyatakan perasaan, takut salah langkah dalam karier, bahkan takut terhadap masa depan yang belum jelas. Kalau kita biarkan, rasa takut bisa jadi penghalang besar. Kita tidak berani melangkah, tidak berani mencoba, dan akhirnya tidak pernah berkembang. Aragorn memberi contoh. Meski ketakutan itu nyata, ia tetap bergerak maju, karena ia tahu justru dengan menghadapi rasa takut itulah kita bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Ada dua orang yang sama-sama takut berbicara di depan umum. Orang pertama memilih menghindar, tidak pernah mau bicara, dan akhirnya rasa takutnya semakin besar. Orang kedua, meski takut, tetap mencoba. Suaranya mungkin bergetar, tangannya dingin, tapi ia terus melatih diri. Lama-lama, rasa takut itu berubah menjadi keberanian. Aragorn ada di posisi orang kedua. Ia tidak kebal rasa takut, tapi ia belajar menaklukkannya dengan langkah demi langkah. Dan menariknya, keberanian Aragorn bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saat ia maju, orang-orang di sekelilingnya ikut mendapatkan keberanian di film The Return of the King. Kita bisa melihat jelas bagaimana satu kalimat dari Aragorn mampu mengubah pasukan yang awalnya gemetar menjadi pasukan yang siap bertarung. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Dia tidak menyembunyikan bahwa ia juga takut, tapi ia menunjukkan bahwa takut bukan alasan untuk berhenti. Hasilnya, rasa takut berubah menjadi kekuatan bersama. Kalau kita mendengar kata pemimpin, biasanya yang terbayang adalah orang yang duduk di kursi megah, memberi perintah, dan dikelilingi orang-orang yang melayani. Tapi Aragorn, ia justru menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Meski ia pewaris tahta Gondor, ia tidak pernah terburu-buru duduk di singgasana. Ia lebih sering berada di barisan paling depan, berjuang bersama pasukannya, bahkan rela kotor, lapar, dan terluka bersama mereka. Inilah pelajaran penting. Pemimpin sejati bukanlah orang yang hanya berdiri di atas, tapi orang yang mau berjalan di samping dan di depan orang-orang yang dipimpinnya. Bayangkan momen ketika Fellowship of the Ring rombongan cincin terbentuk. Di sana ada Gandalf sang penyihir bijak, Legolas sang elf lincah, Gimli si dwarf keras kepala, Frodo si hobbit pembawa cincin, dan tentu saja Aragorn. Kalau Aragorn mau, ia bisa langsung menunjukkan wibawanya sebagai keturunan Isildur Puris Gondor dan menuntut mereka semua untuk tunduk. Tapi ia tidak melakukannya. Aragorn lebih memilih menjadi pelindung. Ia menjaga Frodo dengan setia. Ia menghormati Gandalf. Ia berteman sejajar dengan Legolas dan Gimli. Tidak ada kesan aku lebih tinggi daripada kalian. Inilah kerendahan hati. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan nyata. Seringkali kita salah paham soal kepemimpinan. Kita pikir, jadi pemimpin itu harus kelihatan keren, harus selalu lebih pintar, lebih kuat, lebih hebat dari yang lain. Padahal, kepemimpinan sejati bukan tentang pamer kehebatan. Kepemimpinan sejati adalah tentang melayani dan mengutamakan orang lain. Aragorn adalah contoh nyata. Ia memimpin dengan teladan, bukan dengan ancaman. Ia menunjukkan keberanian, sehingga orang lain ikut berani. Ia mendengarkan masukan dari teman-temannya, bahkan dari hobbit kecil seperti Frodo atau Sam. Itu artinya, rendah hati bukan kelemahan. Rendah hati justru kekuatan yang membuat orang lain mau mengikuti kita dengan sukarela. Mari kita bayangkan sebuah adegan lain. Di film The Two Towers, saat rakyat Rohan putus asa menghadapi serangan pasukan Orc, Aragorn hadir bukan sebagai raja besar, tapi sebagai penggerak semangat. Ia berjalan di antara para prajurit yang ketakutan, memberi mereka keyakinan bahwa masih ada harapan. Perhatikan bedanya. Ia tidak hanya berkata, "Ayo kalian harus berani," lalu duduk santai. Tidak. Ia sendiri maju ke medan perang, bertarung berdarah-darah, bahkan nyaris mati. Dan justru karena itulah pasukan mau percaya padanya. Kalau kita terjemahkan ke kehidupan sehari-hari, kerendahan hati dalam memimpin bisa terlihat dari hal-hal kecil.
Seorang guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga mau mendengarkan murid. Seorang atasan yang tidak hanya memberi tugas, tapi juga ikut turun tangan saat timnya kesulitan. Seorang kakak yang bukan hanya menyuruh adiknya belajar, tapi juga mau menemani dan membantu. Kepemimpinan yang rendah hati itu seperti pelita. Ya, tidak bersuara keras, tapi cahayanya membuat orang lain bisa berjalan. Aragorn akhirnya menjadi Raja Gondor, tapi menariknya, ia tidak menjadi raja yang arogan. Ia tetap rendah hati, tetap mau mendengar, tetap mengutamakan rakyatnya. Jadi, jelas bahwa kerendahan hati tidak membuatnya lemah, justru membuatnya dihormati oleh semua orang, bukan karena gelarnya, tapi karena sikapnya. Kalau mendengar nama Aragorn, mungkin yang langsung kita bayangkan adalah pedang panjangnya, keberaniannya di medan perang, atau sosoknya yang gagah memimpin pasukan. Tapi, satu hal yang sering terlewat adalah Aragorn bukan hanya pejuang yang mengandalkan otot, ia juga seorang pembelajar sejati. Ya, selain bertarung, ia menguasai banyak keterampilan lain. Ia tahu cara membaca jejak di hutan, ia paham ilmu pengobatan tradisional. Ia bisa berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa elf. Ia bahkan mengenal sejarah kuno dan silsilah bangsanya dengan baik. Dengan kata lain, Aragorn adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin hebat lahir dari perpaduan keberanian dan pengetahuan. Bayangkan kalau Aragorn hanya jago pedang, tapi tidak tahu ilmu pengobatan. Saat Frodo terkena luka beracun dari pedang Morgul, siapa yang bisa menolong? Di momen itulah Aragorn menunjukkan sisi lain. Ia mengerti tumbuhan Atelas yang bisa meringankan rasa sakit Frodo. Bayangkan, seorang prajurit tangguh, tapi sekaligus bisa jadi tabib. Atau bayangkan, kalau Aragorn tidak bisa membaca jejak, rombongan Fellowship bisa tersesat. Atau mereka mungkin tidak bisa menemukan hobbit yang diculik orc. Tapi karena Aragorn punya keterampilan ini, ia bisa menuntun teman temonnya melewati hutan, gunung, bahkan padang rumput luas, tanpa kehilangan arah. Ini membuktikan satu hal penting. Kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tapi juga soal ilmu dan keterampilan yang beragam. Sekarang kita tarik ke kehidupan nyata. Seringkali kita terlalu fokus pada satu kemampuan. Misalnya, anak sekolah hanya mengejar nilai ujian, tapi lupa mengasah keterampilan komunikasi. Karyawan hanya sibuk bekerja sesuai job desk, tapi lupa belajar hal lain di luar bidangnya. Atau kita merasa cukup dengan satu keahlian, padahal dunia terus berubah. Aragorn mengingatkan kita, jangan batasi diri pada satu kemampuan saja. Semakin banyak keterampilan yang kita kuasai, semakin siap kita menghadapi tantangan hidup. Ada satu pepatah kuno yang bilang, seorang prajurit sejati bukan hanya tahu cara mengayunkan pedang, tapi juga tahu kapan pedang harus disarungkan. Aragorn sangat mewakili pepatah ini. Ia tahu kapan harus bertarung, kapan harus menyembuhkan, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus berbicara. Semua itu karena ia belajar, tidak berhenti menambah ilmu dan pengalaman. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung bersama teman-teman. Tiba-tiba, salah satu temanmu terkilir. Kalau kamu hanya punya tenaga, mungkin kamu hanya bisa menggendongnya. Tapi kalau kamu tahu ilmu P3K sederhana, kamu bisa menolong lebih baik. Kalau kamu tahu membaca peta dan kompas, kamu bisa mencari jalur tercepat turun. Kalau kamu tahu berkomunikasi dengan jelas, kamu bisa menenangkan tim agar tidak panik. Nah, gabungan keterampilan itulah yang membuatmu jadi Aragorn dalam situasi itu. Di era modern, menguasai banyak keterampilan itu seperti punya pedang dan perisai tambahan, bisa menulis, sekaligus berbicara di depan umum, bisa bekerja dengan komputer, sekaligus beradaptasi di lapangan, bisa fokus pada bidang utama, tapi juga menguasai hal-hal dasar yang bisa menyelamatkan situasi. Aragorn tidak pernah berhenti belajar. Dan itulah yang membuatnya bisa bertahan hidup di dunia yang keras, sekaligus memimpin orang lain. Coba bayangkan, kamu sedang dalam perjalanan yang berbahaya, penuh ancaman, dan setiap saat bisa berakhir dengan kematian. Dalam kondisi seperti itu, apa yang paling kamu butuhkan? Jawabannya bukan sekadar senjata atau keberanian, tapi teman yang bisa dipercaya. Itulah yang ditunjukkan oleh Aragorn. Sepanjang perjalanannya, ia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian.
Ia selalu setia pada teman-temannya, bahkan di saat pilihan itu terasa sulit. Mari kita ingat salah satu momen penting ketika Gandalf jatuh di Moria. Rombongan Fellowship hancur secara emosional. Semua orang berduka. Semua orang hampir kehilangan semangat. Dalam situasi itu, siapa yang berdiri paling kuat? Menjaga rombongan tetap utuh. Aragorn. Ia tidak membiarkan kesedihan membuat mereka tercerai-berai. Ia tahu, meski dirinya juga kehilangan seorang sahabat, ia tetap harus ada untuk yang lain. Itu adalah bentuk kesetiaan tetap bersama, bahkan saat hati sendiri juga terluka. Ada juga momen lain yang sangat berkesan. Ketika Frodo memutuskan untuk pergi sendirian membawa cincin. Aragorn bisa saja menghentikannya dengan paksa, tapi ia memilih untuk menghormati keputusan Frodo. Dan bukannya marah atau merasa ditinggalkan. Aragorn justru berkata, I would have gone with you to the end. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Aragorn menunjukkan bahwa ia setia, bukan hanya selama perjalanan mudah, tapi bahkan sampai akhir, meski jalannya berbahaya. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari kita. Setia pada teman, bukan berarti selalu harus bersama 24 jam, atau setuju dengan semua yang mereka lakukan. Kesetiaan sejati justru terlihat di saat-saat sulit. Saat teman kita gagal, apakah kita masih ada di sisinya? Atau justru menjauh? Saat teman kita sukses, apakah kita bisa ikut bangga? Atau malah iri diam-diam? Saat teman kita butuh bantuan, apakah kita benar-benar menolong? Atau hanya memberi alasan? Kesetiaan itu diuji, bukan di masa senang, tapi di masa susah. Aragorn juga mengajarkan bahwa setia pada teman bukan berarti buta. Ia bisa berbeda pendapat dengan Gimli, bahkan bersitegang dengan Boromir. Tapi itu tidak membuatnya meninggalkan mereka. Justru perbedaan itu memperkuat persahabatan, karena ada kejujuran di dalamnya. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Teman sejati bukan yang selalu bilang iya pada kita, tapi yang berani jujur, sekaligus tetap ada ketika kita jatuh. Bayangkan kalau Aragorn hanya memikirkan dirinya sendiri. Fellowship pasti hancur sejak awal, tapi karena ia memilih setia, mereka bisa bertahan lebih lama, menghadapi banyak tantangan, bahkan saling menyelamatkan. Kesetiaan itu menular. Karena Aragorn setia, Legolas dan Gimli juga setia padanya. Karena Aragorn setia, Frodo merasa yakin bahwa meski ia harus pergi sendirian, masih ada orang yang melindungi jalannya dari jauh. Karena Aragorn setia, persahabatan mereka menjadi fondasi yang lebih kuat daripada sekadar ikatan darah atau kewajiban. Sekarang coba kita refleksi sebentar. Berapa banyak dari kita yang mungkin punya banyak teman di media sosial, tapi hanya segelintir yang benar-benar setia? Aragorn mengingatkan kita bahwa lebih baik punya sedikit teman yang setia daripada ribuan kenalan yang hanya ada saat kita senang. Dan yang lebih penting, jangan hanya mencari teman yang setia, tapi jadilah teman yang setia. Kalau kita mendengar kata raja, apa yang biasanya terbayang? Singgasana yang megah, istana yang penuh kemewahan, hidangan mewah setiap hari, rakyat yang tunduk, dan tentu saja kekuasaan yang membuat semua orang segan. Tapi coba lihat Aragorn. Meski ia adalah pewaris sah tahta Gondor, ia tidak hidup seperti raja sejak awal. Ia tidak memakai mahkota, tidak tinggal di istana, bahkan tidak menuntut orang-orang menghormatinya. Ia justru memilih hidup sederhana, berkelana di hutan, tidur di tanah, makan seadanya, dan membantu orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Inilah pelajaran penting. Kekuasaan sejati bukan diukur dari apa yang kita tunjukkan ke dunia, tapi dari siapa kita saat tidak ada yang melihat. Ada sebuah momen yang menarik. Di The Fellowship of the Ring, saat pertama kali kita mengenal Aragorn, ia bukan muncul sebagai raja yang gagah, melainkan sebagai sosok misterius bernama Strider. Di penginapan Bree, pakaian lusuh, wajah lelah, duduk di pojok, bahkan hampir tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Kalau ia mau, ia bisa langsung berkata, "Aku keturunan Isildur, aku pewaris Gondor. Kalian harus hormat kepadaku." Tapi tidak, ia lebih memilih kesederhanaan. Mengapa? Karena ia tahu nilai sejatinya bukan pada gelar atau penampilan, tapi pada perbuatannya
Sekarang kita tarik ke kehidupan. Sehari-hari kita, dunia modern sering membuat kita terjebak pada pamer kekuasaan atau status. Punya sedikit prestasi, buru-buru diumumkan ke semua orang. Baru beli barang, langsung dipamerkan di media sosial. Mendapatkan posisi atau jabatan, langsung ingin dihormati. Padahal, seperti Aragorn, kekuatan sejati justru terlihat ketika kita bisa tetap sederhana, meski punya alasan untuk pamer. Mari, bayangkan perbedaannya. Ada dua tipe orang. Orang yang sibuk menunjukkan kehebatannya, sehingga butuh pengakuan dari luar. Orang yang tidak peduli pengakuan, karena ia tahu siapa dirinya, dan tindakannya sudah cukup membuktikan. Aragorn jelas ada di tipe kedua. Ia tidak butuh sorakan orang untuk merasa berharga, dan menariknya, justru karena ia sederhana, orang semakin menghormatinya. Ada satu hal yang sering dilupakan. Kesederhanaan itu membuat kita lebih dekat dengan orang lain. Aragorn bisa akrab dengan hobbit yang sederhana, bisa bersahabat dengan elf yang elegan, bisa bekerja sama dengan dwarf yang keras kepala. Semua itu terjadi karena ia tidak menempatkan dirinya di atas. Kalau ia sejak awal merasa, aku calon raja, kalian harus tunduk, mungkin fellowship tidak akan pernah utuh. Tapi karena ia rendah hati dan sederhana, semua orang merasa nyaman di dekatnya. Kesederhanaan bukan berarti miskin atau tidak punya apa-apa. Kesederhanaan adalah sikap batin. Bisa punya banyak, tapi tidak sombong, bisa berkuasa, tapi tetap menghargai orang kecil, bisa memimpin, tapi tetap merasakan apa yang dirasakan orang biasa. Itulah yang membuat Aragorn berbeda dari banyak tokoh lain di Middle-earth. Kalau kita renungkan, banyak tokoh dalam sejarah juga membuktikan hal yang sama. Pemimpin besar yang benar-benar dicintai biasanya adalah mereka yang hidup sederhana, tidak berjarak dengan rakyatnya. Orang-orang seperti itu dihormati bukan karena mereka memaksa, tapi karena kerendahan hatinya membuat semua orang rela mengikuti. Aragorn juga begitu. Ketika akhirnya ia menjadi Raja Gondor, ia tidak berubah jadi sombong. Ia tetap orang yang sama. Pemimpin sederhana yang mengutamakan rakyat, bukan singgasananya. Apa yang membuat seseorang benar-benar disebut pahlawan? Apakah karena kekuatannya, pedangnya yang tajam, atau karena gelarnya sebagai raja? Tidak. Seorang pahlawan sejati adalah mereka yang berani berkorban, bahkan mengorbankan kenyamanan atau nyawanya sendiri, demi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Dan Aragorn adalah contoh nyata dari hal itu. Bayangkan hidupnya. Ia bisa saja memilih jalan yang mudah, duduk tenang, menyembunyikan identitasnya, hidup damai sebagai pengembara, tanpa memikirkan masalah dunia. Ia tidak wajib memikul beban melawan Sauron. Ia bisa saja berkata, itu bukan urusanku. Tapi Aragorn memilih sebaliknya. Ia rela terjun ke dalam bahaya, menaruh dirinya di garis depan. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena tahu bahwa ada kebaikan yang lebih besar yang harus ia lindungi. Mari kita lihat salah satu momen penting ketika Frodo memutuskan melanjutkan perjalanan sendirian. Aragorn bisa saja ikut bersamanya, mencari jalan aman. Tapi apa yang ia lakukan? Ia memilih untuk menahan pasukan orc, memimpin Legolas dan Gimli mengejar para penjahat, dan terus melawan, meski itu penuh risiko. Mengapa? Karena ia sadar, perjuangan ini bukan tentang dirinya. Ini tentang semua makhluk di Middle-earth, tentang kebebasan, harapan, dan masa depan. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan nyata. Berapa banyak dari kita yang sering berpikir, kalau tidak ada untungnya untukku, kenapa aku harus lakukan? Padahal, kadang berkorban bukan tentang keuntungan pribadi. Berkorban bisa berarti meluangkan waktu untuk membantu teman, meski kita sibuk, memberi sesuatu untuk orang lain, meski kita sendiri tidak, berlebih, menyisihkan ego kita demi menjaga hubungan baik. Aragorn menunjukkan bahwa nilai pengorbanan itu penting, karena justru dari situlah lahir kebaikan yang lebih besar. Ada momen lain yang luar biasa di The Return of the King. Aragorn memimpin pasukan kecil Gondor dan Rohan ke gerbang Mordor. Semua orang tahu, peluang menang sangat kecil. Itu hampir seperti bunuh diri. Tapi Aragorn tetap maju. Ia tahu, tujuan utama bukanlah mengalahkan seluruh pasukan Sauron, tapi memberi Frodo kesempatan untuk menghancurkan cincin. Dengan kata lain,
Aragorn rela mengorbankan dirinya dan pasukannya sebagai umpan, demi memberi kesempatan sekecil apapun bagi keberhasilan. Inilah pengorbanan sejati. Berani mengambil risiko demi orang lain, bahkan tanpa jaminan dirinya akan selamat. Sekarang, coba bayangkan perasaan pasukannya. Mereka tahu berhadapan dengan pasukan Mordor adalah hampir mustahil, tapi karena melihat Aragorn tidak gentar, mereka pun ikut berani. Kedang, pengorbanan satu orang bisa menyalakan api keberanian dalam banyak hati. Dan bukankah itu juga berlaku dalam kehidupan kita? Ketika ada satu orang yang berani mengorbankan waktu untuk kebaikan bersama, orang lain ikut tergerak. Ketika ada yang berani melawan ketidakadilan, meski risikonya besar, orang lain ikut bangkit. Ketika ada yang berani mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri, dunia jadi punya harapan. Aragorn mengajarkan, pengorbanan bukan berarti kelemahan. Justru pengorbanan adalah puncak dari kekuatan hati. Kalau hanya kuat untuk diri sendiri, itu biasa. Tapi kalau kuat untuk melindungi orang lain, itulah yang membuatmu menjadi lebih dari sekadar pejuang itu. Membuatmu menjadi pahlawan. Di zaman serba cepat seperti sekarang, kita terbiasa ingin semuanya instan. Mau sukses, maunya cepat. Mau hasil, maunya segera. Mau dihormati, maunya sekarang juga. Tapi Aragorn justru mengajarkan sesuatu yang berlawanan. Kesabaran, menunggu waktu yang tepat. Bayangkan, sejak muda Aragorn sudah tahu siapa dirinya. Ia adalah keturunan Isildur, pewaris tahta Gondor, seseorang yang sah menjadi raja. Kalau ia mau, ia bisa langsung mengklaim tahta. Ia bisa berkata, ini hakku, aku keturunan sah, kalian harus mengakuiku. Tapi apakah ia melakukannya? Tidak. Aragorn memilih untuk menunggu. Bukan karena ia takut, bukan karena ia tidak percaya diri, tapi karena ia sadar dirinya dan dunia belum siap. Coba bayangkan, seandainya Aragorn terburu-buru, ia mungkin akan dianggap sombong, ditolak rakyat, atau bahkan dihancurkan sebelum sempat membuktikan dirinya. Tapi karena ia sabar, ia menggunakan waktu itu untuk belajar. Ia berkelana, memahami dunia luar. Ia melatih kemampuan bertarung, memimpin, bahkan menyembuhkan. Ia mengumpulkan pengalaman hidup, bukan hanya gelar. Dengan kata lain, ia tidak hanya mewarisi tahta lewat darah, tapi juga membuktikan dirinya layak lewat proses. Sekarang mari kita tarik ke kehidupan kita. Sehari-hari, seringkali kita ingin cepat-cepat terlihat hebat. Baru mulai belajar gitar, sudah ingin jago dalam seminggu. Baru kerja sebentar, sudah ingin naik jabatan. Baru buka usaha kecil, sudah ingin untung besar dalam hitungan hari. Dan ketika hasil tidak datang secepat itu, kita merasa gagal. Padahal mungkin kita hanya butuh satu hal, sabar menunggu waktu yang tepat. Ada pepatah yang bilang, buah yang matang sebelum waktunya rasanya asam. Begitu juga dengan hidup. Kalau kita memaksa sesuatu datang terlalu cepat, hasilnya sering tidak sesuai harapan. Aragorn mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Ia tidak duduk pasif, menunggu tahta jatuh dari langit. Ia tetap bergerak, belajar, berjuang, membangun dirinya, tapi ia tahu waktunya belum tiba. Jadi, ia terus bersiap sampai akhirnya momen itu datang. Dan lihat apa yang terjadi ketika waktunya benar-benar tiba. Saat Gondor hampir runtuh, saat dunia butuh pemimpin sejati, barulah Aragorn maju dan mengklaim tahtanya. Dan kali ini, tidak ada yang meragukan dirinya. Semua orang melihat bahwa ia bukan hanya pewaris sah, tapi juga orang yang benar-benar pantas memimpin. Itulah kekuatan dari kesabaran. Ketika waktunya datang, kita tidak perlu lagi memaksa pengakuan, karena dunia akan melihatnya sendiri. Sekarang, mari kita refleksikan kesabaran itu seperti menanam pohon. Kita taruh benih di tanah, kita siram setiap hari, kita rawat meski hasilnya belum terlihat. Kalau kita sabar, suatu hari, pohon itu akan tumbuh, memberi buah, bahkan memberi keteduhan bagi orang lain. Tapi kalau kita terburu-buru, mencabut benih sebelum waktunya, pohon itu tidak akan pernah sempat tumbuh. Aragorn adalah petani yang sabar. Ia menanam dirinya dalam pengalaman, memupuknya dengan ilmu, menyiraminya dengan kesetiaan, sampai akhirnya ia matang menjadi raja sejati. Pernahkah kamu merasa kecewa karena ada seseorang yang mengingkari janjinya? Mungkin janji kecil, seperti janji bertemu,
tapi ia tidak datang, atau janji besar. Seperti janji untuk setia, tapi akhirnya dikhianati. Janji yang diingkari bisa melukai hati, karena sebenarnya, janji bukan sekadar kata-kata, melainkan cermin dari kehormatan seseorang. Dan Aragorn, sekali lagi, menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan janji. Mari kita lihat salah satu momen besar dalam perjalanan Aragorn di The Return of the King. Ada bagian di mana Aragorn harus menepati janji kuno leluhurnya. Janji itu bukan dibuat olehnya, melainkan oleh Isildur, leluhur Aragorn, kepada Army of the Dead, para prajurit yang dahulu mengkhianati sumpah mereka untuk melawan Sauron. Mereka dikutuk menjadi arwah gentayangan, tidak bisa tenang, karena melanggar janji. Hanya pewaris Isildur yang bisa membebaskan mereka. Jika ia mampu memimpin mereka, menunaikan janji yang dulu diingkari. Bayangkan, ratusan tahun lamanya para roh itu gelisah hanya karena satu hal, janji yang tidak ditepati. Ketika Aragorn datang, ia tidak lari dari tanggung jawab itu. Ia tahu ini berat. Ia tahu pasukan arwah bisa menolak, tapi ia berani menegakkan kehormatan keluarganya dengan satu kata tegas. Aku adalah Isildur's heir. Fulfilling this oath is your only path to peace. Dengan keberanian itu, ia tidak hanya menepati janji leluhur, tapi juga mengembalikan kehormatan nama keluarganya yang sempat ternoda. Hasilnya, para roh pun akhirnya bersedia berperang di sisinya. Aragorn membuktikan bahwa janji yang ditepati bisa membuka pintu kekuatan yang luar biasa. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Janji itu bisa jadi hal kecil, tapi setiap janji mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita sering berkata, aku akan datang, tapi tidak pernah datang, orang akan berhenti percaya. Kalau kita sering berjanji, aku akan bantu, tapi tidak pernah menepati, orang akan menganggap kita hanya bicara manis. Kalau kita berkata, aku bisa dipercaya, tapi sering ingkar, pada akhirnya, kehormatan kita sendiri hilang. Karena pada dasarnya, kehormatan seseorang terikat pada satu hal. Apakah kata-katanya bisa dipegang? Aragorn juga menunjukkan bahwa janji bukan hanya soal kata-kata kepada orang lain, tapi juga janji kepada diri sendiri. Ia pernah berjanji pada Arwen, cintanya, bahwa suatu hari, ia akan layak berdiri di sisinya sebagai raja. Dan meski perjalanannya panjang dan penuh penderitaan, ia tidak pernah menyerah pada janji itu. Banyak orang gampang menyerah ketika janji terasa sulit ditepati, tapi Aragorn mengajarkan, kalau itu memang janji yang benar, jangan lari, tetaplah pegang teguh, meski jalannya berat. Mari kita renungkan sebentar, di dunia yang serba cepat ini, kadang janji dianggap sepele, mudah diucapkan, mudah pula dilupakan. Tapi kalau kita benar-benar ingin hidup seperti Aragorn, kita harus belajar bahwa janji adalah pondasi kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali hilang, sangat sulit dikembalikan. Kita semua tahu, dunia penuh dengan pemimpin. Ada pemimpin yang disegani karena kekuatannya. Ada pemimpin yang ditakuti karena kekerasannya. Tapi ada juga pemimpin yang dicintai karena ketulusan dan keberaniannya. Dan Aragorn adalah contoh yang terakhir. Mari kita ingat, di Middle-earth ada banyak pemimpin. Ada Denethor Stewart Gondor yang memimpin dengan rasa putus asa dan membuat rakyat kehilangan harapan. Ada Saruman yang awalnya bijak, tapi kemudian berubah jadi pemimpin penuh ambisi dan ketamakan. Ada Sauron yang jelas memimpin dengan ketakutan, menaklukkan semua dengan kekerasan. Tapi Aragorn, ia memimpin dengan cara berbeda. Ia tidak pernah memaksa rakyat untuk tunduk. Ia tidak membangun kerajaan dengan ancaman. Ia tidak membuat orang takut padanya. Justru sebaliknya, ia membuat orang ingin mengikutinya. Bayangkan momen epik di The Return of the King, ketika Aragorn berdiri di depan gerbang hitam Mordor. Jumlah pasukannya sangat kecil dibandingkan dengan musuh. Logikanya, siapapun akan gentar. Tapi Aragorn tidak berteriak dengan ancaman, tidak memaksa pasukannya untuk bertarung. Yang ia lakukan adalah menyulut keberanian mereka dengan ketulusan. Ia berkata dengan penuh keyakinan, I do not fear death, aku tidak takut mati. Bukan kata-kata penuh kebencian, tapi kalimat sederhana yang membuat semua orang berani berdiri di sisinya.
Sekarang mari kita tarik ke dunia nyata. Banyak pemimpin di berbagai bidang, entah itu di kantor, komunitas, bahkan dalam keluarga, kadang berpikir cara memimpin adalah dengan membuat orang lain takut. Atasan yang marah-marah agar bawahan patuh, orang tua yang keras agar anak disiplin, pemimpin yang merasa harus menunjukkan kekuatan dengan ancaman. Tapi sebenarnya, kepemimpinan yang lahir dari ketakutan hanya bertahan sementara. Orang patuh karena takut, bukan karena hormat. Begitu kesempatan datang, mereka akan lari atau memberontak. Sebaliknya, kepemimpinan yang lahir dari cinta, rasa hormat, dan ketulusan akan bertahan lama. Orang mengikutimu bukan karena mereka harus, tapi karena mereka mau. Itulah rahasia Aragorn. Aragorn selalu hadir di tengah orang-orangnya. Ia tidak bersembunyi di belakang. Ia maju bersama pasukannya, merasakan lelah yang sama, bahaya yang sama. Karena itulah, ketika ia memberi perintah, pasukannya tidak merasa dipaksa. Mereka rela melakukannya, bahkan sampai titik darah, penghabisan. Inilah bedanya pemimpin yang ditakuti dengan pemimpin yang dicintai. Pemimpin yang ditakuti hanya bisa memerintah dari atas. Pemimpin yang dicintai bisa menggerakkan hati dari dalam. Ada satu hal lagi yang membuat Aragorn begitu dicintai. Ia peduli pada orang kecil. Ia tidak hanya memikirkan para bangsawan atau para pejuang besar. Ia juga melindungi habit makhluk kecil yang dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi Aragorn tahu, bahkan makhluk sekecil hobbit bisa mengubah dunia. Dan bukankah itu tugas seorang pemimpin sejati? Tidak hanya mengurusi yang kuat, tapi juga melindungi yang lemah. Kalau kita refleksikan, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan. Siapapun bisa jadi pemimpin, sekecil apapun lingkupnya. Kamu bisa jadi pemimpin dalam keluargamu. Kamu bisa jadi pemimpin dalam lingkaran temanmu. Kamu bisa jadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu akan memimpin dengan ketakutan atau dengan cinta dan keteladanan? Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Aragorn, belajarlah menjadi pemimpin yang dicintai. Tidak harus punya mahkota atau tahta. Cukup dengan menjadi orang yang tulus, berani, dan peduli. Karena pada akhirnya, dunia tidak butuh lebih banyak pemimpin yang ditakuti. Dunia butuh lebih banyak pemimpin yang bisa menyatukan hati, memberi harapan, dan menginspirasi. Dan Aragorn membuktikan, pemimpin terbesar bukanlah yang paling ditakuti, tapi yang paling dicintai.